Sustainable City atau kota berkelanjutan mengacu pada konsep perencanaan dan pengelolaan perkotaan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu kota yang mengalami fenomena urban heat island. Fenomena ini diartikan sebagai pulau yang dimana terjadi peningkatan suhu di wilayah perkotaan. Akibatnya, daerah perkotaan mengalami lonjakan suhu dibandingkan dengan daerah di sekitarnya. Kenaikan suhu yang terjadi di kota Tangerang meningkat 1-4 derajat Celcius. Fenomena ini terjadi karena adanya perubahan penggunaan lahan yang masif sehingga berdampak pada perubahan iklim atau hyperthermization. Sustainable City atau kota berkelanjutan mencakup perencanaan dan pengelolaan perkotaan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Nah, dalam menghadapi urban heat island, konsep berkelanjutan menjadi kunci dengan penerapan konsep Green Open Space atau disingkat GOS seperti taman kota, roof garden, dinding dan atap putih yang berperan penting dalam mengurangi dampak urban heat island. Penerapan GOS ini tidak hanya meningkatkan estetika kota, tetapi juga dapat meredam radiasi panas, berkontribusi pada pelestarian hayati, penyerapan karbon dioksida, serta menyediakan ruang rekreasi untuk masyarakat. Urban heat island terjadi karena aktivitas manusia, perubahan lahan, dan bahan bangunan yang menyerap panas. Salah satu contoh bahan bangunannya seperti beton dan aspal. Selain itu, ada juga penyebabnya dari padatnya bangunan, kurangnya lahan terbuka hijau, serta lalu lintas dan sistem pemanas yang tidak efisien. Ada beberapa solusi, yaitu yang pertama ada perencanaan yang bijaksana, bahan bangunan yang cerdas, meningkatkan vegetasi, dan tata kelola lingkungan berkelanjutan. Ingat, jadilah bagian dari untuk menjaga solusi kesejukan kota kita dan menjadi kota yang berkelanjutan. Selanjutnya ada metodologi dan contoh, yaitu kurangnya ruang terbuka hijau dan aktivitas industri yang masif menjadi penyebab utama dari UHI atau Urban Heat Island. Efek UHI ini berdampak pada meningkatnya peristiwa meteorologi seperti curah hujan, kemudian kebutuhan energi, dan juga kontribusi terhadap pemanasan global. Kota Tangerang Selatan ini berada di topografi yang cenderung rendah sehingga suhu rata-ratanya berada di kisaran 27 derajat sampai 30 derajat Celcius dengan suhu maksimumnya 37 derajat Celcius. Nah, dengan suhu yang terus meningkat, wilayah perkotaan ini jadi rentan terhadap gelombang panas, kecuali adanya upaya mitigasi untuk perubahan iklim di masa yang akan datang. Untuk mengidentifikasi fenomena UHI ini dapat dilakukan dengan beberapa analisis seperti yang pertama ada land surface temperature atau LST, kemudian penggunaan lahan, dan juga kerapatan bangunan di kota tersebut atau kota Tangerang Selatan sendiri, serta mensintesakan dampak dari UHI dari perspektif mikroklimatologinya. Kota berkelanjutan memberikan berbagai manfaat mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Berikut adalah beberapa keuntungan utama dari kota berkelanjutan dari aspek lingkungan, yaitu kota berkelanjutan bertujuan untuk meminimalisir emisi karbon melalui bangunan hemat energi, transportasi umum, dan sumber energi terbarukan, serta mengurangi jejak karbon. Lalu untuk manfaat ekonomi, transisi menuju praktik berkelanjutan seringkali menghasilkan peluang kerja di sektor-sektor seperti energi terbarukan, konstruksi ramah lingkungan, dan teknologi lingkungan. Untuk manfaat sosial, yaitu kota berkelanjutan bertujuan untuk memberikan akses yang setara terhadap sumber daya, layanan, dan peluang, serta mengurangi kesenjangan sosial. Pemerintah Kota Tangsel di Indonesia telah melibatkan berbagai program seperti yang pertama ada pengembangan ruang terbuka hijau, seperti taman kota dan area rekreasi, tujuannya untuk memberikan ruang yang nyaman bagi warga dan mengurangi efek urban heat island. Yang kedua ada transportasi publik dan infrastruktur. Langkah-langkah ini mencakup peningkatan layanan angkutan umum, pembangunan jalur sepeda, dan penataan trotoar untuk mendukung mobilitas keberlanjutan. Ketiga ada pengelolaan sampah terpadu.
untuk kampanye daur ulang dan pengelolaan sampah yang lebih baik. Keempat, ada energi terbarukan dan efisiensi energi dengan proyek-proyek seperti instalasi panel surya. Yang kelima, ada pola hidup berkelanjutan. Untuk mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan pentingnya pola hidup berkelanjutan,